Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi bab terakhir, yaitu bab 5 tentang sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel adalah dua persamaan linear dua variabel yang hanya memiliki satu titik penyelesaian. Bentuk umumnya adalah A1X tambah B1Y sama dengan C1. Itu adalah persamaan pertama. A2X tambah B2Y sama dengan C2. Itu adalah persamaan yang kedua, di mana A1 merupakan koefisien dari X dan B1 merupakan koefisien dari Y dan C1 adalah konstanta. Dan A2 adalah koefisien X dan B2 adalah koefisien Y dan C2 adalah konstanta. Dan titik penyelesaiannya atau hasil himpunan selesainya adalah berupa satu titik, yaitu X, Y, di mana X-nya adalah absis, Y-nya adalah ordinat. Untuk mencari himpunan penyelesaian atau selesaian dari sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDP ada 4 cara. Yang pertama metode grafik, yang kedua metode substitusi, yang ketiga metode eliminasi, yang keempat metode campuran, yaitu campuran metode eliminasi dan substitusi. Untuk metode grafik, ini sudah dibahas di materi persamaan garis lurus. Maka kita akan membahas untuk metode yang kedua, yaitu dengan metode substitusi, di mana dimulai dengan cara menyatakan sebuah variabel dari salah satu sistem persamaan linear dua variabel dalam variabel lain. Kita ambil contoh. Himpunan selesaian dari 2X tambah Y sama dengan 6, ini persamaan pertama. Dan X kurangi Y sama dengan negatif 3, ini persamaan kedua adalah, ini apakah A himpunan 1,2, B himpunan 1,4, C himpunan 2,4, D himpunan 2, negatif 4. Kita coba untuk menyelesaikannya. Persamaan pertama 2X tambah Y sama dengan 6, kita ganti, kita robah ya menjadi persamaan Y sama dengan 6 kurangi 2X. Ini dari mana? Di mana Y-nya tetap ada di ruas kiri, 2X-nya pindah ruas ke sebelah kanan, dari positif menjadi negatif 2X, dan 6-nya tetap ada di sebelah kanan. Maka persamaannya berubah menjadi Y sama dengan 6 kurangi 2X. Nah, jadi yang dirubah itu adalah persamaan pertama. Sedangkan persamaan kedua, X kurangi Y sama dengan negatif 3. Nah, caranya substitusikan persamaan pertama yang Y sama dengan 6 kurangi 2Y ke persamaan kedua ini. Maka kita tuliskan dulu persamaan yang kedua, X kurangi Y sama dengan negatif 3. Kemudian substitusikan Y ini diganti. Y ini diganti oleh 6 kurangi 2X. Jadi X kurangi kurung buka 6 kurangi 2X kurung tutup. Kenapa dikasih tanda kurung? Karena ini lebih dari satu suku. Sama dengan di sebelah kanannya adalah negatif 3. Maka selanjutnya, nah, X kurangi negatif kali positif 6, maka negatif 6. Negatif kali negatif, karena ini menggunakan sifat distributif. Negatif kali negatif 2X menjadi positif 2X, maka sama dengan negatif 3. Kalau di sini lihat, perhatikan ada suku yang sejenis, yaitu 1X dan 2X, maka 1X ditambah 2X menjadi 3X kurangi 6 sama dengan negatif 3. Nah, negatif 6 dengan negatif 3 adalah suku yang sejenis, maka di sini dikelompokkan negatif 6 nanti pindah ruas menjadi positif 6. Jadi negatif 3X sama dengan negatif 3 ditambah 6, maka hasilnya adalah 3X sama dengan negatif 6 negatif 3 tambah 6, hasilnya adalah positif 3. Maka X adalah 3 bagi 3 sama dengan 1. Jadi untuk absisnya sudah ada, hasilnya adalah 1.
Kemudian setelah kita mendapatkan X-nya sama dengan 1, substitusikan ke persamaan yang pertama, yaitu Y sama dengan 6 kurangi 2X. Kita akan mencari ordinat Y. Maka Y sama dengan 6 dikurangi 2X, artinya 2 kali X, yaitu 2 kali X-nya ganti oleh 1. Maka Y sama dengan 6 dikurangi 2 kali 1, 2, maka hasilnya adalah 4. Jadi Y-nya sama dengan 4, maka himpunan selesaiannya adalah untuk absisnya adalah 1, untuk ordinatnya adalah 4. Atau kita menggunakan cara lain, yaitu kita pilih dari salah satu option dari jawaban yang sebelumnya. Maaf. Kita perhatikan option yang sebelumnya ya. Nah ini, maka jawabannya adalah 1,4 itu adalah B. Kita pilih salah satu dari option ini. Manakah X-nya yang benar, yang absisnya yang benar, ordinatnya yang benar, kita pilih misalnya B-nya adalah 1, jawabannya adalah 1,4. Kita kembali lagi. Nah, cara lainnya. Nah, kita ambil jawaban B 1, lalu masukkan ke persamaan, ambil persamaan yang pertama. Maka kalau absisnya adalah 1, maka 2 kali 1 tambah Y-nya sama dengan 4 sama dengan 6. Maka 2 kali 1, 2 tambah 4, hasilnya adalah sama dengan 6. Maka hasilnya adalah jawabannya adalah B 1,4. Itu adalah jawaban yang benar. Itu cara alternatif lain kalau pilihan ganda ya. Contoh yang kedua, hampir sama ya pengerjaannya seperti tadi, cuman ini diganti Y-nya, disubstitusikan ke persamaan yang kedua, sama Y-nya diganti, kemudian digunakan sifat distributif, negatif 2 kali 14, negatif 28, negatif kali negatif, positif 4X. Nah, ini 3X tambah 4X jadi 7X. 7 yang ininya negatif 28 pindah luas jadi positif 28. Maka hasilnya adalah 5. X sama dengan 5. Maka X-nya adalah 5. Maka A-nya diganti oleh 5. Kemudian disubstitusikan persamaan untuk mencari nilai ordinat. Seperti ini. 2X-nya diganti oleh 5. Maka hasilnya adalah 4. Jadi B-nya sama dengan 4. Kalau ditanyakannya A tambah B, maka A-nya ini kan X, B-nya kan tadi Y, maka 5 tambah 4 hasilnya 9. Nah, itu adalah metode substitusi. Sekarang kita lanjut ke metode eliminasi. Metode eliminasi adalah cara untuk mendapatkan nilai pengganti suatu variabel melalui menghilangkan salah satu variabel. Ya. Nah, untuk mengeliminasi suatu variabel, langkah pertama yang lakukan adalah menyamakan koefisien variabel tersebut. Jadi, kita harus menyamakan koefisien dari variabel tersebut. Kita ambil contoh. Ini himpunan persamaan pertama, persamaan yang keduanya. Apakah jawabannya A, B, C, dan D? Ini sebenarnya bisa diambil salah satunya nih. Kita ambil misalnya absisnya 1 nih, ordinatnya 2. Nah, kita masukkan ke salah satu persamaan ini. Misalnya X-nya 1. 2 kali 1. 2 tambah 2. Hasilnya adalah 4. Benar? Salah. Berarti jawaban ini adalah yang A salah. Kita ambil yang B. Misalnya 2 kali 1. 2 tambah Y-nya 4. 2 tambah 4. 6. Itu benar. Kita coba masukkan sini lagi. Nah, 1. X-nya ganti oleh 1. 1 kurangi Y-nya 4. Jadi 1 kurangi 4 hasilnya betul negatif 3. Benar. Jadi jawabannya sebenarnya ini B langsung ya. Tapi kita coba dengan metode eliminasi. Nah, ini caranya mencari nilai X dengan mengeliminasi Y. Kalau kita mencari nilai X, berarti kita hilangkan Y. Tapi dengan syarat koefisien dari dua variabel ini harus sama ya. Karena di sini koefisien sudah sama, yaitu Y-nya ini koefisien 1, yang persamaan kedua
koefisien Y-nya 1 juga, tapi karena di sini berlawanan, yang ini positif, yang ini negatif, maka untuk mengeliminasinya adalah dengan cara ditambah. Kalau dua-duanya negatif atau kembar, misalnya yang ini, yang atas persamaan pertama yang negatif, yang persamaan kedua ini, maka caranya dengan cara dikurang. Kalau yang berlawanan, caranya ditambah. Baik, 2x tambah x, maka 3x, ini habis, jadi 0. 6 ditambah negatif 3, maka positif 3. Maka X adalah 3 bagi 3, maka hasilnya adalah 1. Jadi syarat eliminasi adalah, sekali lagi, koefisiennya harus sama dulu. Kalau belum sama, nah nanti harus disamakan dulu ya. Baik, lanjut. Sudah didapat. Yang kedua adalah mengeliminasi X. Kita akan mendapatkan nilai Y. Jadi kalau mengeliminasi, menghilangkan X, maka mendapatkan nilai Y. Caranya, baiklah, perhatikan. Nah, ini kita mengeliminasi X, ya. Tapi lihat, koefisiennya belum sama. Yang ini 2, yang ini 1. Maka caranya kita kalikan. Ya, kalau yang persamaan pertama dikali 1 yang ini, persamaan kedua dikali 2. Jadi nantinya akan sama. Kita kalikan 1 kali 2, 2x, 1 kali y, 1y, 1 kali 6, 6. Ya, jadi berubah persamaannya, 2x tambah y sama dengan 6. Tidak berubah, kalau kali 1 sama ya. Yang persamaan yang kedua, 2 kali x, 2x, 2 kali negatif y, negatif 2y, 2 kali negatif 3, negatif 6. Nah, inilah ya. Inilah perubahan setelah dikali disamakan koefisiennya. Maka karena di sini kita mengeliminasi X, karena ini sudah sama, perhatikan kita mendapatkan nilai Y. Coba perhatikan, ini kan positif 1, ya. Ini negatif 2. Karena sininya kembar, yang akan dieliminasinya adalah sama tandanya, yang ini positif, yang ini positif, maka untuk mencari mendapatkan nilainya 0, maka dengan cara dikurang eliminasinya, bukan ditambah ya. Jadi positif 1 dikurangi negatif 2. Nah, jadi hasilnya adalah 3Y. Dari mana ini? 1 dikurangi negatif 2. Ini kan negatif kali negatif jadi positif. Jadi 1 tambah 2 menjadi 3Y. Yang ini juga sama, 6 dikurangi negatif 6. Jadi 6 negatif kali negatif jadi positif, jadi 6 tambah 6, 12. Maka hasilnya adalah 4. Dari mana 4? 12 dibagi 3. Jadi sudah didapat tadi hasilnya. Untuk X-nya adalah 1, untuk Y-nya adalah 4. Jadi himpunan selesainya adalah 1,4. Itu. Nah, ini contoh yang lainnya ya. Hampir sama. Kalau kita mencari nilai X, eliminasi Y. Nah, ya, eliminasi ini tidak sama, maka caranya dengan dikali persamaan pertama dikali 2 yang ini, persamaan yang kedua dikali 1 yang ini, ya, silang. Hasilnya tuh 2 kali 2 jadi 4x, 2 kali 2y, 2 kali y, 2y, 2 kali 14, 28. Ya, ini kalau dikali 1 sama, tetap. Maka, nah, karena sudah sama ini, sudah sama koefisien Y-nya, karena ini positif, ini negatif, dengan berlawanan, maka ditambah caranya. Hasilnya adalah X-nya, X-nya adalah 7. Jadi dapat X-nya 7. Nah, ini kalau kita mengeliminasi X. Nah, eliminasi X ini juga tidak sama. Caranya, persamaan pertama ini dikali 3, persamaan kedua dikali 2, ya, silang tuh ya. 3 kali 2x, 6x, 3 kali y, 3y, 3 kali 14, 42. Yang ini 2 kali 3x, 6x. 2 kali negatif 2y, negatif 4y. 2 kali 7, 14. Tuh sudah sama ya X-nya, koefisien X-nya. Nah, karena di sini positif, ini positif, itu sama kan? Maka caranya bukan ditambah, tapi dikurang. Kalau berlawanan, seperti ini positif, misalkan ini, maka ditambah ya. Itu perlu diingatkan. Maka 3 dikurangi
negatif 4. Nah, ini negatif kali negatif berubah jadi positif. Jadi 3 tambah 4, 7Y. 42 kurangi 14 adalah 28. Maka Y hasilnya adalah 28 bagi 7 hasilnya adalah 4. Metode campuran eliminasi dan substitusi, yaitu metode dimulai dengan mengeliminasi salah satu variabel didapat nilai suatu variabel lanjut dengan mensubstitusi, kemudian mensubstitusi nilai variabel tersebut untuk mendapatkan nilai variabel yang lain. Jadi awal pertama eliminasi dulu, kemudian disubstitusi. Baik, kita ambil contohnya. Nah, ini contohnya, ini persamaan pertama, persamaan kedua. Kita coba apakah jawabannya A, B, C, D. Tentukan nilai 2 kali E, 2X kurangi Y. Jadi cari dulu X dan cari Y dulu. Ya. Langkah pertama kita eliminasi X. Nah, eliminasi X karena berbeda koefisiennya maka dikali. Kenapa dikali 1? Kita akan menyamakan dalam bentuk 4 gitu ya. Jadi 2 kali 2, 4X. Ini kali 1 karena 1 kali 4 tetap 4. Itu sudah sama loh ya. 2 kali 5Y, 10Y, 2 kali 11, 22. Yang ini tetap ya karena dikali 1. Karena kita akan menyamakan hanya koefisien X dalam bentuk angka 4 ya. Baik, sudah sama nih. Karena kita eliminasi X ya permintaannya, maka dengan cara apa? Dikurangi ya, karena sama tandanya ya, positif. Nah, dikurangi, maka hasilnya yang ini negatif kali negatif berubah jadi positif 3, jadi 10 tambah 3, 13Y. Ini juga negatif kali negatif positif menjadi 22 tambah 17 jadi 30 negatif. Maaf ya, ini harusnya positif nih. Positif, maaf. Ini positif 39. Jadi hasilnya adalah 3 positif 39 dibagi 13 hasilnya adalah 3. Setelah mendapatkan Y-nya 3, substitusi ke persamaan 2X tambah 5Y sama dengan 11. Maka kita ambil, masukkan Y-nya, maka 2X tambah 5 kali 3, Y-nya diganti oleh 3 ya. Ini sama dengan 11. Maka 2X tambah 5 kali 3, 15. 5 kali sama dengan 11. Maka 2X sama dengan 11. Nah, ini pindah ruas karena sejenis dengan ini 11. 11 kurangi 15, maka hasilnya adalah negatif 4. Maka 2X sama dengan negatif 4, maka X adalah negatif 4 dibagi 2, maka hasilnya adalah negatif 2. Selanjutnya, ya, setelah kita mendapatkan hasilnya, X-nya negatif 2, Y-nya 3, masukkan ke ini, 2X kurangi Y sama dengan 2, X-nya ganti oleh negatif 2, kurangi 3, Y-nya ganti oleh 3 ya, sama dengan 2 kali negatif 2, negatif 4, kurangi 3, maka jawabannya adalah negatif 7. Nah, ini soal selanjutnya. Harga 2 buku dan 3 pulpen adalah 10.200. Jadi harga 2 buku dan 3 pulpen dibeli dengan harga 10.200. Sedangkan harga 3 buku dan 4 pulpen adalah 14.400. Maka harga sebuah buku dan 2 buah pulpen ada berapa? Apakah A, B, C, D? Nah, ini soal tentang kehidupan sehari-hari. Nah, satu buku kita misalkan adalah X rupiah. Satu pulpen kita misalkan adalah Y rupiah. Jadi buku dimisalkan oleh X, pulpen dimisalkan oleh Y. Maka yang tadi 2 buku dan 3 pulpen ditulisnya menjadi 2X tambah 3Y, maka 10.200. Sedangkan persamaan yang kedua tadi 3 buku dan 4 pulpen, maka ditulisnya menjadi 3X tambah 4Y, maka hasilnya adalah 14.400. Karena di sini kita akan mendapatkan berapa satu buku dan berapa satu pulpen, maka karena kita coba eliminasi ya, eliminasinya ini
Berarti eliminasi eliminasi buku ya. Maka karena ini belum sama ya, belum sama, maka ini yang persamaan pertama dikali 3 ini, persamaan kedua dikali 2. Nah, ini. Maka 3 kali 2x 6x, 3 kali 3y 9y, 3 kali 10.200 30.600, 2 kali 3x 6x, 2 kali 4y 8y, 2 kali 14.400 28.800. Nah, ini sudah sama ya, koefisien X-nya, yaitu dengan cara dikurangi. 9 kurangi 8 adalah 1y, 30.600 dikurangi 28.800, maka hasilnya adalah 1.800. Jadi harga satu pulpen 1.800. Selanjutnya kita substitusikan harga pulpen 1.800 kita ke persamaan pertama, 2x tambah 3y sama dengan 10.800. Dengan y-nya disubstitusi, diganti y-nya oleh 1.800, maka hasilnya 2x tambah 3 kali 1.800 sama ini ya, maka 2x 10.800 ini 3 kali 1.800 adalah langsung ya, pindah ruas jadi 5.400, maka hasilnya adalah 4.800, maka X adalah 4.800 dibagi 2, yaitu menjadi 2.400. Jadi harga satu buku dan 2 pulpen, satu bukunya 2.400, satu pulpennya 1.800, maka sesuai dengan pertanyaan, harga satu buku dan 2 pulpen adalah satu bukunya 2.400, 2 pulpennya adalah 2 kali 1.800, maka jawabannya adalah Rp6.000. Soal yang 7. Jumlah dua bilangan bulat adalah 19. Jadi ada dua bilangan bulat, kalau dijumlahkan 19. Sedangkan selisih kedua bilangan itu pengurangannya adalah 27 selisihnya. Nah, tentukan kedua bilangan itu masing-masing, apakah A, B, C, atau D. Kita coba bahas. Nah, kita misalkan bilangan pertamanya X, bilangan yang keduanya adalah Y. Model matematikanya adalah jumlah dua bilangan adalah 19. Jadi, X tambah Y sama dengan 19, itu persamaan pertama. Selisih dua bilangan adalah 27, maka ditulis X kurangi Y sama dengan 27. Jadi, di sini ada dua persamaan, inilah disebut SPLDP karena memiliki dua persamaan. Kita coba eliminasi Y dari persamaan 1 dan 2 tersebut. Karena sudah sama ya koefisien Y-nya, maka karena di sini positif, ini negatif, lawannya ya, maka dengan cara ditambah. X tambah X 2X, 19 tambah 27 46. Jadi X sama dengan 46 dibagi 2, yaitu hasilnya 23. Jadi didapat bilangan pertamanya adalah 23, maka kita cari bilangan yang keduanya. Nah, substitusikan X sama dengan 23 ke persamaan pertama, yaitu X tambah Y sama dengan 19. Tinggal kita ganti X-nya oleh 23. Jadi, X ini diganti oleh 23, pindah ruas langsung ke sini. Jadi, negatif 23. Maka hasilnya adalah 19 kurangi 23 itu adalah negatif 4. Jadi, salah satu bilangan tersebut adalah sudah ada jawabannya negatif 4 sana ya. Di pilihan itunya, optionnya. Ya. Kita coba lihat lagi optionnya. Berarti ini yang B ya. B 23 dan negatif 4. Itu soal nomor 7. Soal yang ke-8. Pada suatu ladang terdapat 13 ekor hewan ya. Ada 13 ekor hewan di ladang tersebut, diantaranya adalah ada ayam dan kambing. Sedangkan jumlah kaki hewan tersebut, yaitu kaki ayam dan kambing, ada 36. Nah, berapa banyak kambing di ladang tersebut? Sekali lagi, di suatu ladang terdapat 13 ekor hewan. Ya. Hewan tersebut adalah ayam dan kambing. Jumlah kaki hewan tersebut, yaitu ayam dan kambing, namun dijumlahkan ada 36. Nah, tentukan banyak kambing di ladang tersebut. Permintaannya seberapa banyak kambing? Apakah 5, 6, 7, atau 8? Kita bahas. Nah, banyak ayam kita misalkan dengan X, banyak kambing misalkan dengan Y. Nah, di sini
jumlah hewan tersebut adalah jumlah ayam dan kambing sudah ada 13, maka ditulis X tambah Y sama 13. Itu persamaan pertama. Sedangkan untuk kakinya, kaki ayam dan kaki kambing semuanya ada 36. Nah, kaki ayam kan ada 2 kakinya, jadi 2X. Kaki kambing kan ada 4, jadi 4Y sama dengan 36. Nah, karena kita coba eliminasi X ya, eliminasi yang ayam, ini koefisiennya belum sama, maka kita kali yang persamaan pertama dikali 2, persamaan kedua dikali 1. Kita kalikan 2 kali X, 2X, 2 kali Y, 2Y, 2 kali 13, 26. Nah, ini tetap. Nah, ini sudah sama ya. Maka karena sininya positif dua-duanya dengan cara dikurangi. Jadi 2 kurangi 4 adalah negatif 2Y, 26 dikurangi 36 adalah negatif 10. Maka Y sama dengan negatif 10 dibagi negatif 2. Negatif bagi negatif positif. 10 bagi 2, 5. Jadi sudah ketahuan nih, banyaknya kambingnya sudah ada 5 ekor. Nah, begitu. Yang kedua, substitusikan nilai Y sama dengan 5 ke dalam persamaan pertama tadi. X tambah Y sama dengan 13. Nah, kita kan Y-nya sudah ada 5. Nah, jadi X sama dengan 13, pindah ruas nih 5 ke kanan jadi negatif 5. Jadi X sama dengan 8. Jadi banyak ayamnya ada 8, banyak kambing adalah 5. Ya. Ini tugas 8, ada 3 soal. Silakan kalian coba kerjakan ya. Ini nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Demikianlah materi tentang SPLDP. Ya, untuk misalnya ada kesulitan bisa kalian langsung hubungi Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.